Ya, silakan lagi. Oke, Pak. Jadi tadi Pak bilang di dalam terjemahnya aku sebutkan nama mereka yang menerjemahkan begitu Pak ya? Ya, betul. Supaya nanti kan tidak mungkinlah Dinal tahu bahasa Arab. Lalu nanti Iya Pak. kalau misalnya nanti ditulis eh, katakanlah dari Al-Quran ini buat catatan kaki diterjemahkan oleh si X itu, atau dari buku Arab misalnya berjudul Khilafah dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh X gitu, catatan kaki, sehingga itu bukan murni kamu yang menerjemahkan, gitu caranya. Iya. Oke Pak. Baru Pak. Kemudian Tadi juga belum ya Pak. Kemudian Tadi tadi belum Bapak jelaskan Pak. yang 20 atau 40 tadi nama-nama khilafah itu, nah itu pilihlah mana yang relevan dengan skripsimu. Jangan semua. Mana yang relevan. Kalau tidak relevan, tak usah sebut saja namanya tapi tidak dibahas. Nah misalnya ada 40 khilafah di dunia ini, A, B, C, tuliskan 40. Dari 40 khilafah ini, yang akan saya soroti hanya 3 orang, yaitu itulah bahaslah dia. Yang 3 orang itu. Karena itu yang banyak akan kamu sebut namanya atau pemikirannya dalam skripsi ini. Kalau yang lain-lain itu tak usah. Makanya kita batasi tadi. Kalau semua nanti kita batasi, skripsinya menjadi pemikiran khilafah-khilafah di dunia. Ini namanya juduli kan? Jadi skripsi kita bukan itu. Jadi pilihlah siapa yang cocok dengan skripsi kita. Gitu. Ya, silakan lagi. Oke Pak. Baru ada beberapa lagi nih Pak. Nah, jadi kan Pak kemarin di Indonesia sempat hendak didirikan khilafah oleh Kartosuwiryo dengan NII dan DITI-nya Pak. Ya. Kebetulan aku punya teman yang merupakan ex dari pendiri khilafah itu, ex dari DITI, kemarin juga udah wawancara, tetapi dia bilang beberapa sumber itu harus disamarkan begitu. Bahkan namanya sendiri pun dia bilang disamarkan demi keselamatan. Apakah itu nggak masalah Pak bagi skripsi? Boleh. Jadi nanti dibuat misalnya Balduin misalnya dalam kurung nama samaran. Itu secara ilmiah diizinkan. Jadi tidak perlu menulis nama yang bersangkutan. Balduin dalam kurung nama samaran. Gitu caranya. Oke Pak. Ada 2 lagi nih Pak. Ya. Boleh Pak ya, ada 2 lagi. Boleh, boleh. Yang pertama. Jadi Pak, itu kan wawancara yang kulakukan sebenarnya demokrasi dan khilafah ini udah mulai kugeluti dari tahun semalam Pak, bulan Januari begitu. Jadi memang aku udah melakukan wawancara dari bulan Januari kemarin. Jadi kan makanya yang buat di wawancara itu Pak, itu tanggalnya bulan Januari semua. Apakah jikalau sudah seperti itu, ini kan Pak udah lewat 1 tahun, melakukan wawancara ulang kah atau itu masih bisa dipakai Pak? Bisa dipakai. Bisa dipakai. Oh, masih bisa dipakai. Ya. Karena itu kan bagian dari proses studi. Tidak masalah. Oke Pak. Kecuali dia sudah lebih dari 3 tahun, nggak bisa dipakai lagi. Oke Pak. Baru Pak, yang terakhir Pak. Ini sebenarnya pergumulannya baru muncul belakangan ini sih Pak. Ternyata ada khilafah yang dipakai di dunia, bahkan orang Indonesia sendiri pun menggunakan khilafah itu begitu. Karena ternyata khilafah ini berjenis-jenis dia Pak. Ya. Jadi kebetulan aku ikut hadir di sana walaupun secara virtual sebagai salah satu narasumber lah begitu, karena kebetulan menggeluti tentang khilafah. Mereka baru merayakan 12 tahun kekhilafahan mereka, dan pusat khilafah mereka itu ada di London, Inggris begitu. Dengan sistem khilafah mereka memang sama, kalau aku melihat sama seperti sistem kepausan, artinya secara spiritual dia sebagai pemimpin,
Tetapi secara sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya, dia tidak memimpin, hanya secara spiritual begitu, Pak. Dan itu memang berbeda dengan khilafah yang ada. Jadi aku bingung ini, Pak. Bagaimana cara menghubungkannya begitu, Pak? Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, ketika zaman Yesus, para murid atau para orang percaya ingin mendirikan bentuk pemerintahan baru, kerajaan surgawi gitu kan. Lahir di dunia ini menggantikan kerajaan atau apa namanya kerajaan dunia lah, baik Romawi atau Yahudi. Tetapi apakah itu terjadi? Dan Yesus sendiri tidak mengatakan saya mendirikan kerajaan dunia, tidak. Dia kan ingin mendirikan kerajaan Allah. Jadi dua kerajaan ini benar-benar ada. Kerajaan dunia tetap berjalan, tapi kerajaan surga berjalan. Nah, khilafah apakah setara dengan seperti itu? Saya tidak tahu, kan nanti Dinal yang mendalami. Apakah kerajaan khilafah ini sama seperti kerajaan Allah dalam posisi yang digerakkan Yesus Kristus atau tidak? Kalau sama, berarti banyak misalnya orang Islam boleh mendirikan khilafah dalam arti spiritual, bukan khilafah dalam arti politik duniawi. Nah, kalau sampai ke situ nanti sama, berarti tidak ada. Makanya orang Kristen tidak pernah mendirikan negara Kristen, kan? Tidak ada negara di dunia ini negara Kristen. Tapi pemikiran-pemikiran Kristus banyak dilakukan di negara. Hukum-hukum negara dilakukan oleh negara-negara yang mayoritas Kristen. Tapi tidak pernah, misalnya Jerman, Amerika, Inggris, tidak pernah mengatakan kami ini negara Kristen. Enggak. Tapi dalam konstitusi negara, hukum-hukum kasih tercatat menjadi polisi mereka. Nah, apakah nanti khilafah ini misalnya mewujudkan sebuah kerajaan politik negara yang benar-benar politik duniawi atau sebuah politik agamawi yang menyebar di seluruh sistem pemerintahan? Sebenarnya kan mereka sudah lakukan. Ada Pegadaian Syariah, Bank Syariah, apalagi Perda Syariah. Itu sebenarnya kan bentuk khilafah yang menurut saya itu sudah lebih kepada duniawi. Bukan lagi kepada spiritual. Karena dia sudah masuk kepada kehidupan masyarakat secara baik politik. Gitu. Mereka sudah memasukkan diri kepada sistem pemerintahan. Nah, jadi apakah ini sama dengan pemerintahan yang dilakukan Yesus secara surgawi, kerajaan Allah, atau hanya sebatas itukah khilafah, atau memang sudah harus menggantikan pemerintahan dunia ini dengan sistem agama? Nah, inilah nanti yang kamu lihat. Kalau setara dengan khilafah dengan kerajaan Allah, berarti bisa tawaranmu. Khilafah itu menjadi sebuah bentuk pemerintahan spiritual. Tapi kalau tidak, berarti kan tidak bisa. Nah, solusi lain apa? Berarti khilafah memang tidak cocok dilakukan dalam bentuk pemerintahan duniawi. Nah, itu. Nah, ini nanti kesimpulan akhirmu kan dari hasil wawancaramu atau pembacaan bukumu dan mungkin dari pengalaman-pengalamanmu dengan mereka yang pelaku dalam khilafah itu. Nah, itu ya. Oke, Pak. Masih boleh lagi, Pak? Boleh. Ini terkait dengan wawancara, Pak. Tadi kan Pak bilang wawancara dengan beberapa tokoh agama. Ya. Nah, kemarin aku berdiskusi dengan Mas Purjatian. Dia dosen di UIN, Pak. Ya. Salah satu pengurus NU. Lalu dia sarankan begini. Sebenarnya, kalau kau mau wawancara tentang khilafah, jikalau kau wawancara kepada orang-orang yang pro khilafah, keselamatanmu nggak terjamin begitu, Pak. Makanya, apakah memang kalau wawancara ini aku lakukan kepada para tokoh-tokoh Kristen dan beberapa tokoh-tokoh seperti NU, Muhammadiyah aja, atau mungkin tokoh-tokoh aliran kepercayaan lainnya, apakah itu nggak masalah, Pak? Begitu. Nah, memang untuk tahap S1 memang resiko itu sangatlah harus dihindari. Karena kan Dinal kan belum melahirkan sebuah teori atau belum melakukan sebuah murni metodologi penelitian. Karena S1 ini kan masih dalam membangun kerangka
mengetahui, memahami metodologi penelitian. Nah, kalau nanti misalnya itu sampai membahayakan diri penulis, wah itu kan sudah bahaya sekali. Nah, lebih baik memang jalur yang sederhana seperti tadi. Kalau ini dari perspektif teologi religium Kristen, ya lebih banyaklah orang-orang Kristen diwawancarai. Atau kalaupun tadi mampu membandingkan dengan agama Islam secara murni, wawancarailah misalnya pihak-pihak terkait NU, MUI, atau Muhammadiyah. Tapi kalaupun kita dapat berdiskusi atau wawancara dengan mereka, itu lebih baik. Tapi kalau itu berisiko, jangan lakukan. Karena saya katakan tadi ini belum akhir dari segala petualangan ilmiahmu. Ya, jangan gara-gara S1 berakhir di situ kan? Ngapain? Gitu ya. Jadi tetap harus jaga keselamatan. Tujuan kita masih belajar melakukan penelitian. Gitu ya. Kecuali ini sudah posisi S3, penelitian murni, ya silakan. Karena kita kan mau membuktikan ke dunia bahwa sistem pemerintahan itu cocok atau tidak cocok. Nah, kalau S1 ini belum sampai kepada tahap itu, masih memberi deskripsi tentang bentuk pemerintahan demokrasi Pancasila dengan bentuk pemerintahan khilafah. Masih sampai di sana sebenarnya. Masih mendeskripsikan. Belum menawarkan sebuah bentuk. Gitu. Silakan. Ada lagi? Atau dari teman-teman yang lain mau menambah masukan kepada Dinal supaya skripsinya ini semakin baik. Silakan yang lain memberi masukan, tanggapan. Ada dari Elvina, Enhot, Calvary. Kalau yang pakai tadi kan siapa namanya? Deborah, Pak. Lupa tadi Deborah. namanya, Pak. Nah, silakan. Ada masukan kira supaya skripsi ini bisa makin bagus. Ada dari kita? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, minggu depan saya akan masuk kepada Riahta. Riahta tidak bisa pakai Zoom ya? Riahta tidak bisa, berarti nanti saya akan dengan dia dengan WA. Lalu si Deborah sudah kirim bab 2-nya atau belum? Bab 2 yang sudah dikirim. Udah dikirim, Pak, cuman belum selesai karena terkendala, Pak. Soalnya kan di bab 2 harus kemarin Bapak usulkan supaya buat tentang sejarah GBI Rumah Persembahan. Sedangkan karena kondisi sekarang GBI Rumah Persembahan sekarang tutup, Pak. Terus nggak tahu mau dipakai kemana, soalnya tutup, STT-nya pun tutup, gerejanya pun tutup gitu, Pak. Jadi itu terkendala jadinya, Pak. Nggak ada orang di kantornya yang bisa dijumpai. Kemarin udah aku tanya-tanyakan, Pak, katanya nggak ada, masih tutup gitu. Ini Pak, masih inilah lagi proses nyari orang yang kuliah di STT GBI itu, Pak. Kemarin katanya bisa dibantu tentang itu gitu, Pak. Tapi tunggulah, aku tanya dulu orang situ kapan bisa jumpai katanya gitu, Pak. Teman-teman Bu Pendeta. Ya, kalau dicoba terus ya. Iya, Pak. Lain, duanya sudah ada yang masuk. Siapa yang sudah masuk? 2. Kalau si Enhot cuma kemarin sudah selesai. Kalau si Boris sudah masuk bab 2. Sudah Pak kemarin, tapi udah dikoreksi. Jadi oke. Udah saya koreksi, sudah saya perbaiki Pak. Ya, kirimkan belum saya kirim lagi. Oh iya Pak, ya Pak. Oke, siapa lagi? Elvinaria bagaimana? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah dikirim kemarin Pak, perbaikannya Pak. Kirimkan dulu ya, karena rusak kemarin handphoneku. Iya Pak. Oke ya, siapa lagi? Si Elvinaria, si Ipo. Oh Ipo melalui WA ya? WA dia Pak. Calvary, bab 2-nya sudah dikirim.
Kemarin udah Pak, tapi kata Bapak hilang, jadi nanti saya kirim kembali Pak. Oke, baik. Dengan demikian begini saja, nanti si kirim dulu, lalu minggu depan tadi saya katakan Riahta itu melalui WA ya. Yang lain nanti akan saya pilih siapa yang akan kita bahas, duanya. Ya Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada kira-kira pertanyaan lagi? Tidak ada? Pak. Oke lah, kalau begitu sampai di sinilah dulu perkuliahan kita ya. Iya Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya Pak. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Terus berdoa Iya ya. Pak. Bapak juga jaga Bapak juga kesehatan ya, jaga Pak. kesehatan ya Pak. Minum madu pakai jeruk nipis Pak. Yuk. Baik. Ya,